Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku. Pada kali ini kita akan membahas tentang akan menceritakan tentang kisah Nabi Yunus. Yang terkenal sekali kisahnya yaitu Nabi Yunus dimakan ikan paus. Ya, sebelumnya kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita membaca bismillah bersama-sama. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini berguna bagi kita semuanya dan mendapatkan ridho dari Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Habis ini anak-anak akan menonton sebuah video tentang kisah Nabi Yunus. Diperhatikan dengan seksama ya anak-anak ya. Pak Karim ambil video ini dari channel YouTube Anak Muslim. Kita perhatikan bersama-sama ya. 1, 2, 3. Nabi Yunus alaihi salam adalah orang yang salih. Sejak sebelum diangkat menjadi nabi dan rasul, beliau memang seorang ahli ibadah yang tekun. Ia telah mengajak kaumnya menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan terhadap berhala, melarang kemaksiatan dan kedurhakaan. Namun di antara sekian banyak kaumnya itu, hanya 2 orang yang mau mengikutinya. Mereka adalah Rubil dan Tanu. Rubil adalah seorang yang alim dan bijaksana, sedangkan Tanu seorang yang tekun dan sederhana. Nabi Yunus alaihi salam mengatakan kepada kaumnya, jika dalam waktu 40 hari mereka tidak mau bertaubat, maka akan diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ternyata kaumnya tidak ada yang mau memperhatikan peringatan Nabi Yunus dan malah berani menunggu datangnya azab itu. Nabi Yunus pun putus asa atas perilaku. Ia pun akhirnya pergi meninggalkan kaumnya dan tempat tinggalnya. Setelah lewat 40 hari, tiba-tiba muncullah awan gelap di pagi hari. Dan di siang harinya, mereka melihat cahaya merah, seperti api hendak turun dari langit. Kaum Nabi Yunus pun pada akhirnya ketakutan dan berbondong-bondong mencari Nabi Yunus, namun tidak ditemuinya. Lalu mereka bertaubat dan menjalankan ajaran Nabi Yunus, dan azab Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak jadi diturunkan. Nabi Yunus alaihi salam tidak tahu harus pergi kemana. Ia pun akhirnya tiba di tepi laut dan menumpang pada sebuah kapal. Sebenarnya penumpang kapal sudah cukup banyak, dan ketika di tengah laut, kapal itu kehilangan kendali akibat dihantam badai dan ombak yang dahsyat. Semua perbekalan dan barang-barang sudah dikurangi, namun ternyata kapal itu tetap kehilangan kendali. Sang nahkoda memutuskan untuk melempar salah seorang penumpang ke tengah laut yang ganas itu. Maka diadakanlah undian di atas kapal. Dan sampai 3 kali, selalu nama Nabi Yunus yang muncul. Tak dapat ditolak lagi, maka Nabi Yunus dilempar ke tengah laut. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mengendalinya binasa. Seekor ikan paus besar diperintahkan untuk menelan hidup Nabi Yunus. Di dalam perut ikan paus itulah Nabi Yunus menyadari akan kesalahannya yang telah meninggalkan kaumnya. Ia berdoa kepada Allah dan bertobat kepadanya. Ya Allah, tiada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku telah menganiaya diriku sendiri, dan aku termasuk golongan orang yang zalim. Doa Nabi Yunus di dalam perut ikan paus.
atas kesungguhannya dalam berdoa dan bertaubat. Maka dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan paus. Ia pun terdampar di tepi pantai dalam keadaan yang sakit dan lemah. Setelah Allah mengembalikan kekuatan dan kesehatannya, ia segera kembali ke kaumnya. Tak disangka, ternyata kaumnya itu nampak menyambut kedatangannya dengan gembira. Lebih dari 100.000 orang telah diseru Nabi Yunus untuk menyembah Allah. Dan karena kaumnya taat dan bersedia diajak beribadah kepada Allah, maka Allah pun memberikan kelapangan, kemakmuran, dan ketentraman hidup untuk Nabi Yunus alaihissalam dan kaumnya. Demikian kisah Nabi Yunus yang ditelan ikan paus. Semoga kisah ini dapat mempertebal iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Oke, anak-anak, setelah tadi anak-anak telah menonton dan mencermati kisah Nabi Yunus, dapat disimpulkan ya anak-anak ya, Nabi Yunus itu adalah nabi dari suatu kaum. Tetapi kaum itu tidak mau pada ajarannya Nabi Yunus, tidak mau menyembah Allah. Kemudian Nabi Yunus pergi meninggalkan kaumnya dan pergi entah kemana dan naik kapal. Kapalnya itu dihantam badai yang sangat besar sekali, sehingga mengharuskan salah satu anggotanya atau yang naik dalam kapal itu salah satu harus pergi dari kapal itu padahal di tengah laut. Kemudian dipilihlah Nabi Yunus dengan dikirimkan dari Allah, yaitu melalui paus. Kemudian Nabi Yunus dimakan hidup-hidup oleh paus selama kurang lebih 40 hari tadi. Nabi Yunus di dalam perut ikan paus, dia bertobat dan meminta ampun dan selalu bertasbih kepada Allah, dan akhirnya kembali lagi ke kaumnya, dan kaumnya telah menjadi Islam. Itu adalah kisah dari Nabi Yunus alaihi salam. Jadi setelah anak-anak tadi melihat videonya, pelajaran yang dapat dipetik yang pertama adalah anak-anak itu harus perbanyak mengingat dan selalu bertawakal kepada Allah, selalu bertasbih, selalu zikir, selalu bertawakal. Apabila belajar berdoa, apabila berangkat sekolah berdoa, dan cium bapak ibu kamu, cium tangannya, salim. Kemudian meminta restu pada orang tua kamu, misalnya kayak gini, ayah, ibu, saya pergi ke sekolah dulu ya, doakan agar sukses nanti, seperti itu. Kemudian hendaknya kita kembali kepada Allah dan memohon ampun atas segala kesalahannya, sehingga Allah melapangkan kesempitan menjadi keluasan. Maksudnya kita apabila mendapatkan rezeki harus bersyukur, apabila kita bersalah harus meminta maaf dan bertobat kepada Allah. Oke, seperti itu anak-anakku, kultum pada pagi hari ini tentang kisah Nabi Yunus. Semoga anak-anakku selalu mendapatkan perlindungan dan mendapatkan ridho dari Allah. Pak Karim akhiri dengan membaca tahmid bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.